Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat dan penuh semangat dalam belajar. Meskipun kita masih pada masa pandemi. Bertemu kembali bersama dengan Ibu Guru Sri pada pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 5 Sekolah Dasar. Hari ini Ibu Guru mau mengajak kalian mempelajari materi ke-16, yaitu hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus. Pada pembelajaran kita hari ini, ada 3 tujuan. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan arti menjadi garam dan terang dunia. Kedua, kalian mampu menjelaskan sikap-sikap yang diperlukan dalam hidup bersama. Ketiga, menjelaskan sikap-sikap yang menghambat dalam kehidupan bersama. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami dapat belajar. Kami ingin belajar bagaimana menjadi terang dan garam dunia. Kami menyadari hal itu tidak mudah bagi kami. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu agar menguatkan kami, agar dapat menjadi terang dan garam dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, perhatikanlah gambar yang ada di depan kalian. Di sini ada 4 gambar. Nah, amatilah di antara keempat gambar ini, manakah sikap-sikap atau perbuatan yang menunjukkan kebaikan dan manakah sikap-sikap atau perbuatan yang menunjukkan ini adalah perbuatan buruk. Ayo, yang mana ya yang perbuatan baik? Nah, perbuatan baik ditunjukkan pada gambar yang nomor 2 dan nomor 3. Sedangkan perbuatan buruk ditunjukkan pada gambar nomor 1 dan nomor 4. Nah, pada gambar yang ke-1 ini terjadi perselisihan. Lalu timbullah perkelahian dan mengakibatkan korban. Demikian juga pada gambar ke-4. Di sini orang tidak memiliki kesabaran sehingga mereka menuntut sesuatu yang sepertinya ini adalah suatu keinginan orang banyak. Tetapi di balik itu ada sekelompok orang yang mau mencapai suatu tujuan karena kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Nah, anak-anak, dalam kehidupan bersama ini, setiap orang pasti menginginkan adanya suatu kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera. Namun, apa yang diharapkan tersebut tidak senantiasa terjadi. Nah, dalam hidup bersama, kadang terjadi konflik kecil ataupun besar, bahkan sampai terjadi peperangan dan mengakibatkan jatuhnya korban. Nah, konflik ini bisa terjadi di dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah peradaban manusia di antara bangsa-bangsa. Nah, di tengah situasi konflik itu senantiasa muncul orang-orang atau tokoh atau sekelompok warga yang memperjuangkan penyelesaian dengan cara damai. Nah, orang-orang atau tokoh-tokoh yang menciptakan dan menginginkan adanya suatu perdamaian adalah diantaranya adalah Mahatma Gandhi, seorang tokoh dari India, lalu Ibu Teresia atau dikenal dan Suster Teresia, dia berasal dari Kalkuta juga di India. Tokoh Gus Dur, seorang tokoh dari Indonesia yang sangat mencintai kerukunan dan kedamaian, dan Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II. Dan tentunya masih banyak sekali tokoh-tokoh lainnya. Nah, bagi orang Kristen, usaha membangun perdamaian, menyelesaikan konflik secara damai, itu adalah merupakan perintah
perintah Tuhan Yesus. Nanti Ibu Guru memberikan tugas kepada kalian untuk membaca dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16, yaitu tentang garam dan terang dunia, dan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 16 sampai 26. Di situ dikisahkan tentang bagaimana menurut Paulus tentang cara hidup lama dan hidup baru. Nah, anak-anak, dalam kutipan Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16, di situ para murid Yesus diutus untuk memberikan kesaksian akan cara hidup baru. Nah, hidup baru itu yang bagaimana? Hidup baru adalah hidup yang penuh kesabaran, penuh kasih, rela berkorban, dan dengan demikian kita semua diharapkan bisa menjadi garam dan terang dunia. Apa ya artinya menjadi garam dan terang dunia? Menjadi garam dan terang dunia itu artinya berbuat baik. Berbuat baik itu berarti tanpa memandang apakah yang kita tolong atau kita perhatikan itu satu suku, satu agama, satu bangsa, dan sebagainya. Jadi berbuat baik itu tidak memandang siapapun. Nah, anak-anak, perbuatan baik apakah perlu disembunyikan? Atau kita pamerkan? Menurut kalian harus diapakan ya? Yang benar, perbuatan baik itu perlu dilakukan di tengah masyarakat, bukan disembunyikan, tetapi bukan untuk mencari pujian, melainkan agar orang yang menyaksikan kebaikan itu memuliakan Allah. Nah, karena semua perbuatan itu bersumber dari Allah. Nah, itu alasannya. Ya, maka perbuatan-perbuatan baik sangat diperlukan dalam kehidupan bersama. Apakah kalian sudah dibaptis? Jika kalian sudah dibaptis, berarti siap meninggalkan cara hidup lama dan siap menerima hidup yang baru. Apa ya artinya hidup lama atau cara hidup lama? Menurut Santo Paulus, cara hidup lama adalah semua perbuatan buruk yang menghambat hidup bersama, yaitu sikap benci, iri, dendam, amarah, hawa nafsu, perseteruan, mementingkan diri sendiri, melukai orang lain, sihir, penyembahan berhala, dan lain-lain. Nah, hidup baru itu yang bagaimana? Kalau tadi ada hidup lama atau cara hidup lama, nah pasti ada cara hidup baru. Hidup baru itu adalah buah-buah roh. Buah-buah roh itu adalah semua sikap atau perbuatan baik yang diperlukan dalam hidup bersama. Di antaranya adalah sikap penuh kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan masih banyak lagi perbuatan baik lainnya. Nah, kalau kita sudah dibaptis, berarti kita siap menjadi milik Kristus. Betul bukan? Nah, apa artinya menjadi milik Kristus? Menjadi milik Kristus berarti membiarkan diri hidup dipimpin oleh Roh. Roh itu selalu mengajarkan tentang kebenaran, dan dia tidak pernah menyesatkan orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai milik Kristus, maka semua perbuatan buruk itu perlu disalibkan atau dikubur supaya kita hidup dengan cara hidup yang baru atau hidup baru. Dalam hidup bersama, sangat diperlukan adanya sikap kerjasama. Tidak boleh ada sikap dengki, gila hormat, saling menentang, mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Lalu apa buah-buah dari sikap-sikap tersebut? Buah dari sikap atau dari perbuatan yang baik adalah damai, sejahtera, dan sukacita. Nah, sebagai murid-murid Yesus atau sebagai pengikut Kristus, kita diperintahkan untuk menjadi garam dan terang dunia, seperti dalam kutipan Injil Matius bab 5 tadi. Sehubungan dengan itu, kita perlu
turut mengambil bagian dan mengusahakan semampu kita untuk membangun suatu keadaan masyarakat yang stabil. Nah, menjadi lebih baik dan memberi teladan akan perilaku kasih dan damai. Ini adalah cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini bukan saja tugas yang ringan ya. Ini merupakan tugas berat. Memang mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk kita laksanakan. Nah, namun oleh penyertaan Roh Kudus, para murid Yesus percaya bahwa tidak akan pernah ada yang mustahil. Artinya, bila di tengah-tengah kita terjadi perseteruan, perkelahian, peperangan, pasti nanti akan ada jalan damai. Nah, itulah berkat penyertaan atau tuntunan dari Roh Kudus. Anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan kalian bisa ingat dan mengerti. Nanti setelah menyaksikan video ini, Ibu Guru mengharapkan kalian membaca kembali materinya dengan baik. Baiklah, di sini Ibu Guru memberikan tugas 2, yaitu tugas pada kompetensi dasar 3.7, ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran tadi. Dan tugas keterampilan yaitu KD 4.7. Di situ perintahnya berilah 2 contoh perbuatan baik yang pernah kalian lakukan. Jadi yang pernah dilakukan oleh kalian, bukan engkau melihat orang tuamu atau siapapun yang melakukan perbuatan baik, tapi memberikan contoh dari diri kita sendiri. Misalnya Ibu Guru kasih contoh. Saya mendamaikan teman yang sedang berkelahi. Nah, ini termasuk perbuatan baik, ya toh? Nah, inilah contohnya. Nah, contoh ini tidak perlu kalian tulis lagi di jawabanmu, tetapi kalian membuat contoh yang lain yang pernah dilakukan oleh kalian. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bu Guru mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Nah, nanti kalian bisa menyanyikan kembali ya bersama adik atau kakak. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran materi ke-16 kita hari ini. Semoga kalian mengingat materi pembelajaran ini dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, sangat penting sekali untuk menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah kehidupan, dimanapun kita berada. Kita tidak boleh menciptakan suatu perseteruan, suatu persekongkolan yang mengakibatkan hidup menjadi tidak damai atau tidak rukun. Baiklah, semoga pesan Ibu bermanfaat ya. Ingat, jaga kesehatan kita, selalu berdoa, dan tetap semangat di dalam belajar. Sampai berjumpa kembali.